Kita akan mengulas satu persatu. Kaitannya adalah dosa perzinahan. Jadi kita kalau lihat bahwa dosa seks, saya ngambil dari Yohanes 8 ayat 3 dan Matius 5 ayat 28. Apa sih yang dikatakan dosa seksual? Dosa kan macam-macam ya. Dosa seks ini salah satu bagian daripada dosa yang sering kita, mungkin kita ingin tahu secara detail. Apa yang menjadi tidak mau maju, tidak mau jalan. Nah, di Yohanes 3 dikatakan seorang perempuan kedapatan berzina. Jadi dosa seks itu ketika ada suatu hubungan suami istri, hubungan intim tanpa adanya ikatan perjanjian menikah. Itu dikatakan dosa seks. Jadi orang bisa tanya, lupa yang dikatakan menikah itu kan mestinya kan di hadapan Tuhan. Kalau tidak di hadapan Tuhan gimana? Itu waktu saya di radio pernah ada yang mengatakan itu. Memang secara kenyataan kita tahu bahwa ada pasangan suami istri itu yang punya iman yang tidak sama. Yang satunya mungkin sudah anaknya Tuhan, yang satunya belum. Sehingga ketika mereka melakukan hubungan suami istri, kalau menurut standar Alkitab hukum Taurat itu dosa perzinahan. Tapi menurut standar perjanjian baru kasih karunia, selama ada yang resmi di catatan sipil secara hukum, itu bukan merupakan dosa perzinahan. Jadi yang pertama itu mengenai hubungan intim. Tetapi kalau kita lihat di Matius 5 ayat 28, ternyata apa? Tuhan Yesus itu mempunyai standar yang jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan ataupun perempuan yang memandang laki-laki, jadi tidak cuma untuk laki-laki tok ya, jadi laki-laki dan perempuan, dan menginginkannya, itu sudah melakukan perzinahan. Jadi di dalam hati tok, tidak usah melakukan, itu kategorinya sudah berzina. Nah, banyak dari kita, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kenapa saya katakan tidak sengaja? Bukankah sering kalau kita tuh melihat, kalau kita jalan ke satu tempat, atau kita kelihatan seorang perempuan yang sangat miskin ya, amat miskin. Pernah ngeliatin perempuan yang gitu? Kalau laki, amat miskin sampai pakaiannya aja tidak bisa cukup panjang untuk menutupi tubuhnya. Bahkan amat pun tidak semiskin dia, ya kan? Nah, itu kadang-kadang terus kita tuh mempunyai pikiran yang negatif. Kalau laki ya, kalau laki kadang-kadang pikirannya negatif. Istilahnya kita ngomong ngeres. Nah, itu menurut standar perjanjian baru, itu sudah masuk kategori dosa perzinahan. Ini kadang-kadang kita ya agak ngeri ya. Padahal kita tahu di dunia sekarang ini banyak sekali perempuan yang kelihatannya kaya tapi miskin dan berkeliaran. Pornografi. Kita kalau ngomong pornografi, bicara internet, bicara film ya, bicara banyak gadget-gadget itu yang kalau anak-anak sekarang itu, saya memang nggak suka main game, cuman saya dengar banyak cerita ya, itu anak-anak itu main game, tembak-tembakan apa itu, kan ada, kalau menang itu dapat hadiah. Tahu hadiahnya itu pada akhir gamenya, perempuan telanjang. Itu saya diceritain, karena apa? Karena banyak dari anak-anak itu yang begitu kecanduan game, sampai akhirnya mereka tuh sama orang tuanya itu disekolahkan, jangan ditaruh di asrama, di tempatnya Pak Yatima, di Noko Jajar. Itu ada anak saking kecanduan game sampai curi uangnya orang tua, nggak dikasih uang, bahkan orang tuanya itu sampai dilamar. Dan itu hadiahnya ketika menang gamenya sudah sampai akhirnya, ya itu ternyata perempuan telanjang, pornografi. Jadi banyak dari anak-anak khususnya sudah mulai terlibat pornografi. Dan ini saya diminta oleh salah satu gereja untuk menangani anak-anak mudanya. Bukan muda ya, masih kelas 2 SD sudah melihat hal seperti itu. Bahkan di sekolah Kristen yang ternama di Surabaya, saya nggak mau ngomong namanya, saya ngomong ternama, jadi punya ranking terkenal. Itu pernah kejadian. Saya tahu karena apa? Anaknya teman saya juga satu kelas 2 SD. Waktu ada pelajaran sekolah di labnya, diajarin masuk di internet,
Google searching, terus tahu ada satu anak ke belakang, cekikian, terus yang lainnya ikut ngeliatin. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Anak kelas 2 SD buka film porno, nonton, teman-temannya diajak. Mungkin dia nggak ngerti secara moral, masih belum begitu jelas ya. Tapi kenapa banyak dari anak-anak itu bisa sampai mempunyai akses melihat hal itu ya? Mungkin salah satunya sekolah ya. Sekolah sekarang sudah mengharuskan anak-anak itu untuk belajar internet. Harus bisa mulai dari kelas 2 SD. Satu itu. Kedua, orang tua mungkin banyak dari orang tua sekarang ini kelihatannya mereka terlalu sibuk, sehingga untuk menutupi rasa bersalah mereka, kasihannya anakku daripada nganggur tak beli no iPad, tak beli no iPhone, tak beli no Samsung, ya kan? Itu bukti apa? Bukti kalau saya cinta sama anak. Banyak orang tua punya sikap seperti itu, sehingga akhirnya mereka kecil-kecil sudah punya akses untuk melihat pornografi. Bahkan waktu zamannya Luna Maya, Ariel itu, anak saya yang kecil itu waktu itu masih adalah 5-6 SD waktu itu ya. Itu temennya udah bawa iPhone apa gitu-gitu, itu dapat kiriman. Dan kalau sudah dapat kiriman, biasanya pasti dibuka. Dan sekali dibuka, memorinya bisa hilang. Nggak bisa hilang. Memorinya itu nempel seumur hidup. Dosa mungkin kalau kita minta ampun diampuni sama Tuhan. Tapi dampak daripada dosa ini yang seringkali kita kurang memikirkan, sehingga ini sangat mempengaruhi kehidupan daripada terutama anak-anak ya. Bahkan orang-orang dewasa pun. Saya pernah mendapatkan waktu konseling itu satu pertanyaan di mana dia itu kayak sudah betul-betul kecanduan cat. Jadi saking kecanduannya itu ceritanya kalau terus ngeliatin perempuan, meskipun perempuan itu pakaian lengkap, tapi benaknya dia tuh memikirkan ngeliatin perempuan tuh bisa kayak telanjang. Itu karena apa ya? Karena pikirannya dirusak oleh hal yang sifatnya pornografi. Ya pornografi seringkali mungkin kalau kita sekarang orang-orang zaman sekarang kan BB ya kan, BB terus dikirimi email. Itu memang ada kadang-kadang yang hal-hal yang berbau porno. Saudara jangan membuka. Karena ketika saudara kelihatannya gak apa-apa, buka, sudah dewasa. Jangan saudara. Karena ketika kita buka, pikiran kita terganggu, ibadah kita terganggu. Jangan seperti ceritanya waktu zamannya itu ya, ada seorang pendoa siapa dibilangin kamu doakan untuk supaya kejadiannya Luna Maya Ariel tidak sampai membuat orang-orang ini jatuh dalam dosa perzinahan. Terus akhirnya dia ngomong gini, ya wis sebelum saya doakan saya mesti lihat dulu filmnya supaya jelas pokok doa saya. Nah itu jangan seperti itu ya. Nanti kalau seperti itu nanti pikiran kita bisa ngeres kan. Nah karena apa? Karena iblis berusaha menciptakan satu memori otak aja di dalam otak kita, sehingga ketika kita melihat itu terekam dalam memori kita, tidak bisa hilang. Kalau komputer enak ya ganti anunya apa, memori chipnya dihapus semua, disknya diganti udah hilang. Ingatan memori kita tidak bisa, tetap ada terus, dan itu bisa mengganggu kita seumur hidup. Nah banyak dari kita setelah terlibat dengan pornografi, karena apa? Pornografi ini bisa sampai 97% dari seluruh pengguna internet itu akhirnya terjebak dalam pornografi. Bahkan Indonesia sebelum tahun 2012 bulan Maret, Indonesia itu pengguna situs internet pornografi nomor 2 terbesar di dunia. Cari itu Maret 2012. Setelah Maret 2012 Indonesia nomor 1. Sampai hari ini Indonesia nomor 1 pengguna situs internet pornografi. Nggak main-main. Kroasia kalah sama kita, India kalah sama, Amerika kalah sama kita. Jadi kalau kita ngomong, oh orang Amerika itu seks bebas, pikirannya apa? Jorok porno. Enggak, orang Indonesia lebih parah. Nomor 1 orang Indonesia. Loh, ini statistik ya, bukan cerita saya. Boleh dicek di Google. Ada statistiknya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan yang namanya generasi, terutama generasi muda sekarang ini, ketika mereka melakukan pacaran, itu akhirnya mereka gampang sekali terjerumus. Sampai satu hari waktu saya lagi seminar di Bali, itu salah satu gembalanya itu memberikan satu kesaksian di depan forum Bali Partnership waktu itu, tahun 2011. Itu dia cerita gini, saya tuh ya sampai diambilin sama satu remaja
di gereja saya. Itu dia tuh tanya sama saya, Pak, saya ini kepingin jadi orang Kristen yang benar. Saya kalau pacaran tuh harus bagaimana? Ya, pas foto tok, atau setengah dada, atau setengah badan, atau terjun bebas, Pak. Oh, istilahnya ngomong gitu. Pas foto tok, atau setengah badan, atau terjun bebas. Tuh, ini seorang pemuda yang cukup positif kalau menurut saya. Dia masih mau tanya sama Pak Gembala. Bolehnya itu sampai seberapa gitu. Akhirnya Pak Gembalanya malah mancing balik. Ini gembala senior, gerejanya jemaahnya puluhan ribu ya. Dia tanya Ali, maksudmu pas foto itu apa? Oh ya, pas foto itu ya cium-cium Pak, cium pipi, cium bibir, cium leher gitu ya. Makanya sih ada istilah KNP ini ya. KNP ini artinya kissing, making, sama nggak mau diatur, dimajukan mundur, dimundurkan kita maju terus, tolong balik noy. Nah, KNPI, kissing, necking, petting, terus intercourse. Jadi kalau pas foto seringkali mungkin cuma cium-cium ya, kelihatan di sinetron, di bioskop, cium pipi, terus akhirnya cium leher. Habis cium leher apa? Tangannya terus megang-megang. Seringkali orang pacaran kan seperti itu. Kalau sudah tangannya megang-megang, otomatis syahwatnya itu naik. Sudah kayak orang itu dikuasai oleh hawa nafsu yang kotor. Sehingga akhirnya setengah badan ya, istilahnya setengah badan, tangannya megang-megang. Terus Pak Gembalanya tanya sama dia, terus kalau sudah habis setengah badan gimana? Berani nggak mau terjun bebas? Terus pemudanya ngomong, wah nggak berani Pak. Kalau terjun bebas, saya tidak berani. Maksudnya terjun bebas itu melakukan hubungan suami istri, tidak berani. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya pulang Pak. Terus pulang ngapain? Masturbasi. Ini pemudanya cukup baik kan? Cukup istilahnya sama Pak Gembala, dia kepingin dapat satu ini pelajaran supaya bagaimana pacaran orang Kristen. Terus masturbasi itu tidak boleh. Di dalam konteks Matius 5:28, ketika seseorang melakukan masturbasi, dia itu pikirannya itu berzina, sehingga itu juga merupakan dosa seksual. Saya pernah waktu di radio itu ditanyain sama seorang pria, dia sengaja telepon, dia ngomong, Pak, saya tuh sedang masturbasi. Dan saya kalau masturbasi, saya tidak pernah membayangkan wanita. Pokoknya saya masturbasi. Jadi selalu saya waktu masturbasi tidak pernah mikir. Saya juga bingung ya, karena pertanyaan itu. Saya cuma ngomong gini aja. Kalau firman Tuhan mengatakan ketika kita berpikir menginginkan, itu berzina. Jadi kalau Bapak bisa masturbasi tidak pakai pikiran, ya Bapak tidak berzina. Dunia gampang kan? Firman Tuhan kan ya dan amin. Tapi tidak ada orang bisa masturbasi tanpa berpikir. Karena semua itu dari pikiran. Nah, terus ada lagi yang tanya, waktu di radio ya, kan saya memang megang sexual purity di radio Sangkakala itu khusus konsultasi mengenai seks, intimasi dan keluarga ya. Kalau mimpi basah Pak gimana? Nah ini pertanyaan sangat menarik ya. Mimpi basah itu dosa nggak? Ayo mimpi basah dosa nggak? Mimpi basah tidak dosa. Ada yang ngomong dosa? Tidak apa-apa, ini kita demokrasi. Ada yang ngomong dosa? Kita bahas tadi. Pak Jun ngomong tidak dosa. Memang secara tindakan yang mimpi basah itu kan di luar pikiran kita. Itu kan kita tidur, ya alam bawah sadar kita itu terus akhirnya sampai bisa mimpi basah. Tapi ingat, bisa ada alam bawah sadar itu sebelumnya pasti ada pemikiran. Jadi mungkin mimpi basahnya sendiri tidak berdosa, tapi sebelum itu pikirannya ngeres sampai masuk ke alam bawah sadar sehingga dia bisa terjadi yang dinamakan mimpi basah. Jadi bukan ngomong, oh mimpi basah, anakku berdino mimpi basah, normal. Oh hati-hati saudaraku, hati-hati. Maksudnya kalau sering mimpi basah itu bukan masalah normal, nah, secara fisik dia normal, tapi pikirannya dia mendapatkan input yang tidak benar dari internet, dari pergaulan teman-teman, sehingga menyebabkan dia bisa mengalami yang dinamakan mimpi basah berulang dan berulang dan berulang. Homoseksual itu juga merupakan satu dosa. Banyak dari orang-orang ngomong, oh enggak Pak,
Nggak ada firman yang mengatakan homoseksual itu dosa. Tapi Tuhan tidak menciptakan Adam and Stephen, enggak, Adam and Eve ya. Ya kan? Tidak menciptakan Eve and Madam, enggak, Adam and Eve. Jadi Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Jadi banyak dari orang malah ngomong, lu itu Pak kayak Daud sama Yonatan, cintanya tuh bahkan melebihi seperti hubungan antara suami dan istri. Itu bukan berarti homoseksual, karena tidak pernah ada di Alkitab secara eksplisit mengatakan bahwa homoseksual itu oke. Karena bahkan di Sodom dan Gomora itu yang asal mulanya kata-kata Sodom itu ya ngambilnya dari kota Sodom, sehingga keluar kata-kata sodomi, hubungan laki-laki dengan laki-laki, dan itu di mata Tuhan sangat tidak berkenan. Dan hukumannya kita tahu sendiri, Sodom dan Gomora habis dibakar sama Tuhan. Nah itu kita bicara dosa seksual. Nah, kita lihat di Yohanes 8 ayat 5 itu, kalau dihukum Taurat itu perzinahan pasti dihukum, dibinasakan. Kalau hukum Taurat dibunuh. Nah kalau kita ngomong yang lihat internet 97% dibunuh semua, kira-kira habis nggak penduduk Indonesia? Habis, padahal sudah tidak ada sisa sudah. Nah puji Tuhan, meskipun kasih karunia Tuhan membuat kita tuh ketika kita bertobat, membuat kita ini bisa diselamatkan. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus membuat kita ini ditebus sehingga kita tidak mengalami kematian. Bahkan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan hidup kekal. Tetapi ketika kita membuka celah, kita melakukan tindakan dosa, kita buka celah, kita membiarkan iblis masuk dalam kehidupan kita. Pertama, kita terbuka dengan sakit penyakit, hepatitis. Saudara tahu hepatitis A bisa disembuhkan, masih ya. B agak sulit. Kalau C tidak ada harapan. Dan itu semuanya bisa menular hanya karena pertukaran keringat atau karena mungkin pakai alat-alat makan. Itu bisa tertular hepatitis. Jadi jangan dipikir aman. Wah, tidak ada masalah. Karena kalau sudah kena B sulit. Kalau kena hepatitis C itu bisa sirosis. Tidak ada obatnya, itu kanker. Dan itu gara-gara cuma pacaran dong misalnya. Ya memang mungkin kalau kita ngomong misalnya di sekolah yang misalnya kita bicara Petra atau Sindui atau mana, itu kan kelihatannya high class ya. Tapi bukan berarti kebal daripada sakit penyakit. Karena apa? Karena ketika seorang laki-laki dia melakukan hubungan di sini dan di situ dan di mana-mana, ataupun perempuan yang melakukan hubungan di mana-mana, itu mereka tuh carrier, membawa, menularkan penyakit itu. Kadang-kadang mungkin gara-gara ya dicium sekali gitu bisa ketularan. Nggak ada ampun nih. Oh sekali tok lah apa? Banyak yang ngomong sekali tok lah, nggak ada. Kalau ketularan ya ketularan, hepatitis. Herpes sama. Bahkan herpes ini kalau sudah kena nggak bisa sembuh karena virus. Kalau umat itu bisa, merintis-merintis merah sepaket kayak belenyek gitu ya. Sangat menyakitkan. Saya melihat banyak sekali orang ketularan, mungkin bukan karena hubungan seks, tapi itu keringat dengan keringat juga kalau gesek itu ketularan. Banyak sekali orang kena herpes dan tidak bisa sembuh. HPV itu kayak jamur. Ini menjadikan kanker HPV. Banyak yang tidak bisa sembuh juga. Tolong dibalik. Tidak bisa lagi. Balik lagi. Lagi sekali. Balik sekali lagi. Ya. Terus HIV/AIDS. Nah, ini yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Dan sekedar informasi ya, ada 2 informasi mengenai kondom. Banyak orang menganggap kondom ini aman. Kalau pakai kondom nggak bisa nular. Menurut statistik kondom, tingkat kegagalannya adalah 2%. Berarti apa? Kalau 100 kali melakukan, 2 kali gagal. Semisalnya seorang yang aktif secara seksual setiap minggu melakukan sekali dengan orang yang tidak karu-karuan, istilahnya tidak ganti-ganti pasangan. Berarti apa? 1 tahun dia melakukan 50 kali ya, 2 tahun 100 kali. Berarti dalam 2 tahun dia bisa kena AIDS berapa kali? 2 kali. Wih, ini satu fakta. Ini satu fakta berikutnya.
bahwa kondom itu poli-polinya 0,01 mikron, ya. Terus besarnya virus HIV itu 0,001 mikron. Besar mana? Bolongannya kondom sama virusnya HIV besar mana? Besar? Bukan yang masuk, bukan cuma satu virusnya. Beramai-ramai, satu kampung itu bisa masuk lewat kondom. Jadi tidak ada yang namanya, oh kalau pakai kondom aman, tidak ada. Selamatkan Papua pakai kondom, tidak ada. Satu, secara moral tidak benar. Kedua, pasti gak selamat. Bukan ngomong gak selamat masuk surga, gak selamat di sininya pasti gak selamat. Karena tembus 0,01 mikron. Kalau 0,001 mikron berarti 10 kali. 10 virus itu bisa masuk barengan. Brut masuk. Barengan loh ya, tidak satu-satu. Trombolan masuk. Itu fakta yang kita harus sadari, bahwa HIV/AIDS ini bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main. Terus juga banyak yang kena memang bukan dari pacaran ya, dari narkoba. Cuman kita tekankan di sini, kita bicara mengenai dosa seksual. Jadi ketika kita melihat anak kita pacaran, kalau kita sebagai orang tua yang anaknya dalam usia musim-musim berpacaran, kita harus hati-hati. Ataupun kita sendiri ketika kita pacaran, kita juga harus hati-hati, jangan sembrono. Karena zaman sekarang tidak kayak dulu. Dulu paling nek senggolan ketularan panu, nek sekarang senggolan bisa dowo tulisannya gitu. Nah ini kita lihat ya, sebuah tragedi yang sekarang ini sedang terjadi. Data perilaku seksual siswa SMP SMA menurut Komnas Anak 93,7%. Kalau pacaran, petting dan olah seks. Kalau di Jakarta 97% melakukan hubungan suami istri pacaran di Jakarta. Mungkin saudara ada yang ngomong, oh itu kan bukan orang Kristen Pak, orang Kristen tidak saat itu. Dikeluarkan datanya ya, dipilah orang Kristen itu 95%. Jadi kalau pacaran mereka hampir semua melakukan suami istri. Hati-hati suami. Dan mereka melakukannya paling banyak di mana? Rumahnya papanya. Jadi, aman anakku pacaran nang omah kok. Gak apa-apa. Aman ono anu nih. Justru mereka melakukan di rumah. Ketika semua orang anggap aman, disitulah terjadi dosa seksual. Dan ini sudah menjadi satu ancaman buat generasi. Bukan cuma satu dua, kita bicara satu dua orang. Ini generasi. Karena 1 dari 5 remaja sudah pernah melakukan aborsi. Tolong aborsi filmnya disiapkan. Terus 2 di antara 3 SMP 14 tahun ke atas sudah melakukan hubungan. Jadi kita bisa bayangkan, kita ke TP misalnya, kita kayak ada 3 perempuan umur 15 tahun. Kalau statistik bicara ya, 2 sudah melakukan hubungan. Bukan dengan suaminya, karena SMP, masa sudah kawin. Ya kan? Bahkan saya kan diceritain istri saya waktu terakhir dulu ya, berapa bulan yang lalu melayani di Pondok Hayat itu, kan ada 2 pasien ya, hamil, umur 12 tahun. Hamil, 12 tahun. Dua-dua Chinese. Satunya sama tukang becak, satunya sama tukang pentor. Ya. 12 tahun. Sekarang sudah melahirkan. Mungkin. Ini terjadi, Saudara. Jadi kita tidak boleh tutup mata. Kita harus buka mata kita lebar-lebar. Karena ini kalau tidak diambil tindakan, ini bisa merusak generasi. Generasi ke bawah yang sekarang dihancurkan. Iblis yang menghancurkan. Melalui apa? Melalui teknologi, melalui internet, melalui pornografi. Anak kecil nggak ngerti apa-apa ngeliat sinetron. Akhirnya sinetron ngomong pacaran, ikut-ikutan pacaran. Udah pacaran nanti terus niru-niru gayanya. Anak umur 12 tahun, 11 tahun niru-niru gayanya yang di bioskop, yang James Bond gitu. Ya jadi bayi. Dan ketika terjadi bayi, ya ini kita nggak lagi melihat satu film aborsi. Tolong dimajukan lagi PowerPoint-nya 1.
Nah, 2009 diperkirakan angka aborsi di Indonesia mencapai 3 juta bayi 1 tahun. Waktu ini bencana di Kelut ini berapa yang mati? Berapa yang mati? 9. Tsunami jauh lebih banyak. Tsunami di Aceh itu sampai ratusan ribu ya kan? Tapi ini 3 juta. Ini nggak main-main. 1 tahun 3 juta. 1 tahun 3 juta. Dan 50% itu anak-anak remaja yang belum menikah. Bahkan saya masih ingat temannya anak saya di SMA. Udah kejadiannya sama pacarnya hamil, terus sama papanya itu disuruh gugurkan. Papanya yang nganterin, papa mamanya ini yang nganterin ke klinik suruh gugurkan. Ya memang tidak boleh, cuman ya di sini yang ngerti sendiri ya kan. Ada duit ya wis jalan semua. Disuntik sampai gugur. Umur berapa waktu itu? SMA kelas 2. SMA kelas 2 umur berapa? 17. Papa mamanya sendiri yang bawa. Disuruh gugurkan. Nah, kita akan lihat. Sorry, ini mungkin nggak enak, karena ini nggak enak dilihat. Ini film aborsi. Supaya kita tahu bagaimana proses aborsi. Supaya kita mengerti. Ini pembunuhan. Silakan dilihat. Suaranya. Ini bayi. Ini yang dikeluarkan ini janin. Tuhan mengatakan ketika dia menenun kita di buah pinggang, itu sudah ada nyawa, sudah ada kehidupan. Ini dibunuh gitu aja, lihat tuh, disendok keluar kakinya, kepalanya loh itu. Ini kehidupan, ini pembunuhan. Banyak orang tidak menyadari, mereka mikirnya, oh masih belum jadi anu, nah, lihat. Nah, itu baru kakinya, badannya dikeluarkan seperti itu. Ini terjadi, saudara. Kita harus mau untuk mengerti kenapa ini dibagikan, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang harus dihindarkan. Bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, itu kakinya. Nah, ini udah agak besar bayinya. Coba. Kenapa ini ditayangkan, saudara? Karena banyak dari kita tidak menyadari. Semua ini awal mulanya itu hanya dari apa? Pacaran. Sebetulnya pacaran itu untuk apa sih? Kalau kita lihat, pacaran untuk apa? Untuk kawin tuh ya. Kalau saling mengenal saya tidak setuju. Pacaran itu persiapan untuk menikah. Nah sekarang saya tanya, menikah biasanya normalnya umur berapa? 26 ya, 24 lah, 26, 27. Nah sekarang umur 15 sudah pacaran, emangnya umur 18 menikah? Tapi anak sekarang itu mulai SD umur 9 tahun itu loh bisa ngerti pacaran itu. Nah, di Alkitab tidak pernah ada kata-kata pacaran. Dan ini tipuan iblis. Iblis itu menciptakan satu kondisi di mana ketika kita hidup di dalam masyarakat, kita tidak melok kondisi itu seakan-akan kita ini tidak ikut menjadi bagian dari masyarakat itu. Dan ini yang harus kita perangi. Karena pacaran itu sebetulnya persiapan untuk menikah. Bukan kita melihat anak saya perempuan 20 tahun. Jelas saya larang. Saya tegaskan, kalau kan ada temannya yang nguber cukup dekat. Saya tegaskan, kamu tidak bisa menyelesaikan, tapi mau yang menyelesaikan. Tidak apa-apa, saya ajak ngomong baik-baik orang tuanya. Saya jelaskan, saya tunjukkan, saya khotbahi mengenai film ini. Mengenai khotbah. Betul. Karena ini tidak main-main, ini sedang terjadi. Sedang terjadi 3 juta jiwa 1 tahun. 3 juta jiwa, bukan hitungan yang kita tidak tahu. Yang kita lihat di mall itu pernah melakukan, tapi statistik kan ngomong 3 perempuan itu 2 sudah melakukan, 5 remaja, 1 sudah aborsi. Iya kan? Loh, ini statistik, bukan cuma sekedar
cerita ini tidak beneran ini. Kita harus sadar ini. Turun. Saya. Nah, apa alasannya? Kenapa bisa terjadi? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah media influence. Ini media ini kelihatannya sepele, tapi saya akan menunjukkan satu gambar ini. Saudara ingat ini perkawinannya siapa? Siapa? Sama Kate Middleton sama Pangeran Prince William. Berarti Pangeran Inggris, cucunya dari Ratu Elizabeth, ya kan? Top. Sebelah kirinya film apa? Kartun. Kok mati? Nah, kartun ya. Filmnya apa? Cinderella. Jadi ternyata Prince William ini bajunya niru bajunya sok. Loh ya, bajunya niru bajunya sok. Cinderella loh. Bajunya Cinderella ditiru plak loh sebelah kiri. Karton loh, ditiru sama Prince William. Si bawa lihat saudara-saudaranya. Lihat, loh. Saudara kirinya Cinderella, si kartun sebelah kiri ditiru plak loh. Loh ya, warnanya sama model topinya lihat tuh. Ditiru. Ini menunjukkan apa? Media itu mempengaruhi kita semua. Gak main-main. Seorang raja, calon raja Inggris itu ngelihat film kartun bisa niru. Bayang loh anak-anak kita. Anak cilik-cilik sedang lihat Tom and Jerry. Pernah bayangkan Tom and Jerry? Buah-buahan, kepuru-kepuruan. Iya toh, dianggap guyonan kan? Itu melekat di dalam benak mereka. Terus kalau mereka usia tidak mengerti, terus melihat film yang sifatnya pacaran, film yang sifatnya kayak gitu-gitu, mereka akan punya konsep, oh hidup ini seperti yang dilihat. Jadi media ini sangat berbahaya. Temenin anak kita, apalagi kalau masih kecil. Kalau remaja, kalau di Amerika enak. Amerika kan ada ratingnya, PG-13 ya, maksudnya parental guidance umur 13. Ada yang restricted, itu 17 tahun ke atas baru boleh lihat. Jadi orang bisa dipantau dari situ. Tapi kalau di sini anak kecil bisa melihat filmnya James Bond yang mestinya 17 tahun ke atas tanpa ada yang melarang. Kita kalau jadi orang tua, saya bicara lagi anak tua, kita harus menjaga anak-anak muda kita mulai dari usia sedini mungkin. Jangan biasakan nonton TV. Ya mohon maaf, saya udah seneng nonton. Saya nonton TV First Media itu paling channel 21 sing Stephen Tom Reform Injili. Paling saya lihat itu toh. Film-film saya tidak terlalu suka ya, kadang-kadang itu masih. Cuman saya usahakan anak-anak saya itu tidak suka film, karena film-film sekarang ini sangat merusak pikirannya anak-anak. Oh, Pangeran Inggris dia bisa terpengaruh kok. Ya bajunya pada sedemikian rankingnya tinggi, bisa niru film karton buat kawin ini kan luar biasa ya. Kita lihat ini, perlu dibalikkan satu lagi. Nah, Predator ini kita berapa hari loh di koran habis Valentine, betul nggak? Banyak pencabulan, banyak anak kecil dilecehkan. Karena apa? Gara-gara Valentine. Ini terjadi di masyarakat kita. Bahkan saya yang menulis itu akhir tahun lalu ya, di Jakarta itu ada bayi diperkosa sampai mati terus masuk, ternyata omnya sendiri yang dititipin. Jadi papa mamanya kerja, dititipin bagi omnya, sama omnya diperkosa sampai bayi umur 6 bulan mati. Hati-hati saudara kalau punya babysitter, saudara kalau punya supir, hati-hati ya, jangan sembarangan. Zaman sekarang ini sudah seperti Tuhan ngomong, tanda-tandanya sudah kelihatan. Dan banyak sekali film ya. Pernah lihat enggak film? Saya pernah lihat dari Facebook itu, anaknya itu kan di CCTV itu dikemplangi, dikepui, pernah tahu ya? Nah, itu terjadi. Jadi predator, jadi pemangsaan. Ini kita sebagai orang tua, kita jangan sekali-sekali meninggalkan anak kita kepada orang meskipun soalnya mungkin kelihatannya saudara sendiri. Jangan, saudara. Jangan. Ini zaman sudah. Mungkin saudara kita nggak apa-apa, tapi ketika dia dikuasai oleh roh jahat, itu akan terjadi hal yang tidak kita ingin. Dan kalau terjadi, tidak ada jalan balik. Tidak bisa mundur balik. Kalau tape di rewind di sana nggak bisa, jalan terus.
peer pressure, teman-teman dalam sekumpulan, hati-hati. Karena apa? Kita akan menjadi siapa yang kita percaya ketika kita kumpul dengan orang yang tidak benar. Kalau kita punya anak, kita harus tahu teman-temannya, pergaulan anak kita itu siapa. Bila perlu kita ajak kumpul, kita kumpulkan teman-temannya, kita harus periksa, dicatat, ditraktir. Ayo teman-temanmu ajak, ditraktir. Nanti dilihat satu-satu yang tidak benar, kita ajari anak kita. Karena anak kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya pemenang. Bukan hanya sekedar anak, tapi anak-anaknya pemenang. Kita harus mempersiapkan dari usia awal mereka. Karena pergaulan teman ini sangat berbahaya. Ketika kumpul, apalagi kalau kena narkoba, dan tidak ada ampunnya narkoba. Dan hari-hari ini sudah mulai SD resikonya, bukan SMP SMA. Temptation, godaan. Ini kalau ketika dibiarkan pacaran dan mereka belajar melihat media, akhirnya mereka bisa melakukan hubungan suami istri. Karena ketika seorang anak itu sudah bisa mengeluarkan sperma, itu kita bicara umur berapa? 12 tahun itu sudah bisa keluar sperma. Dia sudah bisa mengambil orang. Dan ada ceritanya, oh sekali kok, nggak mungkin hamil. Tidak ada. Kalau itu pas ketemu, pas lagi subur, pasti hamil. Itu teorinya seperti itu. Jadi, oh sekali kok, nggak mungkin hamil. Tidak ada. Pas ketemu, pas lagi subur, pasti hamil. Jadi itu harus dijaga. Ekonomi, ya kita tahu, di kota-kota besar, banyak orang kehidupan sedemikian mewah, kepingin punya duit banyak, akhirnya mereka karena sudah pernah pacaran, pernah diputus, pernah melakukan dengan pacarnya sendiri, terus akhirnya mereka jual diri, cari duit. Kita nggak ngomong cuma cewek, cowok pun hari-hari ini banyak yang jual. Itu kalau kita lihat di koran-koran yang golongannya Memo dan gitu-gitu, banyak sekali hal-hal yang sudah, kita ini sudah lebih bejat daripada di negara barat. Kita lebih tidak karu-karuan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, lack of intimacy, kekurangan keintiman. Dan ini semua dimulai di dalam rumah. Karena banyak dari rumah tangga ini sekarang tuntutan ekonomi tinggi, laki kerja, istrinya juga kerja, anaknya sendirian, sehingga mereka tidak pernah atau jarang kumpul. Ataupun mereka yang mungkin punya pikiran kayak orang totok, kayak bapak saya dulu kan totok ya, itu kalau kerja ya pokoknya kerja terus, nggak pernah mikirin keluarga. Pokoknya nyari duit terus, nanti duitnya dapat bawa pulang kasih no keluarga kita. Ketika tidak terjadi keintiman, padahal manusia itu punya 4 bagian, 4 sisi dari kehidupan. Ini dari Lukas 2 ayat 52. 1, fisikal, secara fisik. Fisik, makanan harus dijaga, harus baik. Anak sekarang kalau obesitas juga tidak baik, terlalu gemuk tidak baik, harus makannya tidak boleh terlalu banyak. Terus mental juga harus baik, sosial harus baik, spiritual juga harus baik. Ketika 4 ini tidak berimbang, seringkali terjadi masalah di dalam kehidupannya. Kita bicara mental itu kejiwaannya dia, dan kita bicara sosial itu bagaimana dia bisa bersosialisasi di masyarakat. Karena ketika ini tidak diperhatikan dengan baik, itu pertumbuhan anak kita akan menjadi resiko yang bisa menyebabkan mereka sangat mudah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dosa seksual adalah ketika mereka tidak memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan. Karena apa? Manusia ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Itu sebagai pernyataan cinta. Bahkan waktu dulu pertama kali diciptakan, Adam itu diciptakan tanpa pasangan. Adam itu diciptakan sendiri. Tujuannya apa? Dijadikan garwonya Tuhan. Jadikan pasangannya Tuhan. Amin. Amin. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu putus hubungan. Istilahnya dulunya kalau berjalan bersama-sama di Taman Eden, ketemu setiap hari, mendapatkan cinta kasihnya Tuhan. Tahu-tahu mereka pedot. Bahkan Tuhan itu tanya, di manakah engkau Adam? Berarti apa? Karena dosa, Adam itu yang dulunya bisa disayangi sama Tuhan, itu lari menjauh, tidak bisa mendapatkan kasih sayang. Padahal manusia diciptakan untuk dicintai. Karena tanpa cinta itu ibaratnya seperti, cinta itu kan seperti air. Ya, air itu kalau buat tubuh kita tidak ada air, kita pasti mati, ngelak istilahnya. Bahkan Yesus itu adalah air yang hidup,
Ya kan, ketika kita menemukan Yesus, ketika kita percaya itu ada aliran air yang mengalir di dalam tubuh kita. Itu air yang bersumber daripada Roh Kudus. Sama seperti gini, anak-anak muda tadi yang mungkin pada usia-usia muda, mereka itu sudah kepingin pacaran, kepingin istilahnya disayang. Ya, mungkin waktu di rumah mereka itu nggak pernah sama orang tuanya dirangkul. Banyak kan, kalau kita ngomong orang totok itu mungkin anaknya itu udah dirangkul. Betul? Mungkin ngapain kamu? Cuman gitu toh. Nah kalau kita lihat di barat itu dirangkul, dicium, mau keluar dicium. Nah itu biasakan. Biasakan kita tuh menyentuh anak kita. Biasakan kita tuh menggandeng anak kita. Mungkin anak perempuan kayak anak saya kalau jalan di mall gitu ya, tak rangkul. Terus kalau mau pergi, ayo cium dulu, pamit. Jadi terbiasa untuk mendapatkan keintiman. Itu yang pertama. Kenapa? Manusia diciptakan untuk dicintai. Kita tuh bukan cuma sekedar makan minum terus kawin, enggak. Kita tuh perlu dicintai. Kita juga perlu untuk dihargai, martabat. Dicintai dan dihargai. Ketika kita nggak mendapatkan cinta itu, sama seperti kalau misalnya saya tuh 3 hari nggak minum air di padang gurun, karena di padang gurun kan nggak ada air, Pak. Terus tiba-tiba ada orang yang datang nawari saya air yang agak butek gitu, agak kotor. Kira-kira saya minum? Saya minum. Saya minum. Saya haus kok. Nah, terus misalnya kalau ada yang ngomong, ada dokter misalnya lewat, nggak boleh, kotor itu. Kamu nanti sakit perut, tipes. Ya, betul kan? Dokternya kan betul kan ngomong gitu. Tak minum. Tak minum. Nah, kejadian ini sama seperti anak-anak yang tadi kita bicara yang aborsi itu, yang melakukan hubungan dengan pacarnya pada usia remaja. Karena apa? Karena mereka itu tidak mendapatkan kasih sayang, keintiman di rumah tidak dapat, juga tidak pernah dibawa untuk mengalami perjumpaan sama Tuhan. Sehingga mereka itu seperti orang haus. Ketika mereka tidak pernah dipuji sama orang tuanya, tidak pernah dirangkul, tidak pernah seneng, terus ke sekolah, ya kan, ketemu sama cowok yang pintar ngomong, waduh, wah matamu begitu cantik, waduh langsung hati ini kelepak gitu. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Gampang dibujuk. Intimasi, keintiman itu sangat penting di dalam keluarga. Antara orang tua, anak, mungkin juga orang tua dan suami dan istri. Karena kucing kalau kencang nggak mungkin mau makan lagi kan. Tapi kucing kalau lapar tidak ada makanan pasti nyari sampai bisa dapat makanan. Jadi ketika keintiman di dalam rumah tangga itu dipertahankan dengan baik, tidak ada risiko untuk nyeleweng. Lebih-lebih kalau kita intim dengan Tuhan. Saya masih ingat ceritanya Pak Guana. Pak Guana waktu bersaksi, waktu sekolah di Filipina, dia kan ibadah terus. Nah memang tujuannya sekolah terus ibadah. Padahal di Filipina teman-temannya itu laki semua itu di kos-kos asrama laki ya, kalau kita ngomong sekolah universitas. Kan itu kalau Sabtu malam minggu pergi pub dugem gitu ya, minum bir terus disko-disko. Itu biasa terjadi. Di Amerika pun dulu waktu zamannya kuliah dia seperti itu, namanya orang kuliah. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, baca firman, kita ibadah, kita tidak terpikir untuk melakukan dosa. Dan terpikir apa? Kita mendapatkan suplai yang cukup, mendapatkan aliran kasih yang daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan satu rongga yang besar di dalam kehidupan kita, yang hanya bisa Tuhan sendiri yang mengisi. Tanpa Tuhan mengisi dengan cinta kasih-Nya, kita akan seperti orang yang selalu kehausan, kekurangan. Makanya orang yang belum ketemu Yesus sebagai junjungan yang benar, dia tuh kalau melihat apa aja dia kepingin disembah. Betul? Ada batu yang besar wadik disembah, pohon beringin disembah, peratakan buangin bunga. Bahkan kalau yang ateis katanya, yang tidak percaya Tuhan, katanya tidak percaya Tuhan, nyembah duit atau duit. Ya, karena ada satu lubang besar yang hanya Tuhan yang bisa ngisi. Nah, ketika kita tidak menemukan intimasi dengan Tuhan, tidak mengalami perjumpaan pribadi, peraturan tidak bisa menggantikan. Orang bisa belajar bermoral dan berintegritas ketika tidak ada orang lain.
Kalau ada orang lain, ketika ada orang lain, ketika tidak ada orang lain, ceritanya lain. Sama seperti kita kalau naik mobil, jam 10 malam pulang dari sini, stopan merah, tidak ada polisi, tidak ada mobil, apa yang kita lakukan? Terus dilanggar peraturannya. Nah itu pengajaran moral itu seperti itu, peraturan atau hukum seperti itu. Jadi kita harus mengalami perjumpaan pribadi. Karena kita itu bukan cuma cukup diampuni tidak cukup. Kita perlu untuk dicintai, kita perlu untuk diberi martabat. Manusia bukan hanya cukup diampuni. Yes. Karena waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Adam tidak hilang agama, tapi Adam kehilangan hubungan. Dan kita perlu mendapatkan hubungan itu kembali. Karena hanya dengan mengalami perjumpaan pribadi, kita bisa dipulihkan hubungannya. Yang menyebabkan kita mengalami satu transformasi. Seperti di Ulangan 6 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah kalau kita lihat di sini itu bukan cuma kita harus diajarin Taurat, tapi kita harus melihat konteksnya. Ini berulang-ulang terus-menerus. Bahkan kelihatan sekali kalau mereka harus menikmati waktu bersama-sama. Engkau duduk di rumah bareng anak, ngajari. Engkau sedang dalam perjalanan bareng anak, ngajari. Engkau sedang berbaring dan bangun bareng anak, ngajari. Jadi kita harus selalu mempunyai waktu untuk bersama-sama dengan anak kita, dengan keluarga kita. Makanya parenting yang baik bukan kita itu cuma mengajarkan moral, tapi kita harus menemani mereka untuk melewati perjalanan hidup. Karena perjalanan kehidupan itu adalah perjalanan spiritual journey, yang mana kalau mereka masih muda, masih kecil, mereka tidak ngerti. Kita orang tua ini bertindak sebagai imam, membawa mereka untuk mengalami perjumpaan pribadi, mempersiapkan mereka untuk menjadi mempelai Kristus. Untuk itu kita harus meluangkan waktu kita. Tidak bisa cuman ya wis Sabtu ya, nanti Sabtu kita pergi bareng. Cuma Sabtu tok. Lah Senin sampai Jumat melok siapa? Melok teman-teman nih, melok dunia, melok sekolahnya. Di situ banyak masalah bisa terjadi. Bahkan Tuhan mengingatkan kita. Pemasmur ngomong, siapakah manusia hingga engkau mengingatnya? Daud yang ngomong, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahasa Indonesia mengindahkannya. Bahasa Inggrisnya itu visit. Jadi ternyata Tuhan itu mengunjungi. Amin. Jadi Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan hidup yang mengunjungi. Jadi Tuhan Yesus mati dari kayu salib supaya apa? Bukan cuma ngampuni kita, supaya kita itu bisa mendapatkan hubungan cinta kita kembali dengan Bapa yang di surga. Karena Dia Tuhan yang mengunjungi. Amin. Ketika kita menyembah Dia seperti tadi, kita menyembah dengan segenap hati, kita buka hati kita, kita betul-betul cari wajahnya. Tuhan kita hadir. Bukan di ruangan ini, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Amin. Nah kita lihat, kenapa Maria Magdalena bukan cuma diampuni, dia bukan cuma diampuni, dia dicintai. Bahkan Maria Magdalena adalah wanita yang pertama yang ketemu Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Karena apa? Karena dia itu bukan cuma diampuni, dia itu mengalami perjumpaan pribadi. Dia ketemu, dia ikut Tuhan, dia jalan mengikuti Tuhan Yesus. Tolong siapkan filmnya Maria Magdalena sebagai penutup. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk mengampuni kita, tapi Dia ingin supaya kita punya hubungan dengan Dia. Dan hubungan itu adalah yang terpenting, karena itu yang dihilangkan oleh Adam ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kita akan melihat film dari Maria Magdalena, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia diampuni sampai pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Silakan menikmati. Bisa. Ada banyak orang dibelenggu oleh trauma dan dosa masa lalu, sehingga tidak mampu menggapai masa depan. Semakin mereka mencoba melupakannya, aib dan trauma itu semakin mengikat dan semakin keras menjerit di dalam relung hati yang terdalam. Maria Magdalena, seseorang dengan masa lalu yang kelam dan kotor, melalui perjumpaan dengan Sang Putra, diubahkan dari seorang pelacur menjadi yang dikasihinya. Ini mengenai perikop yang kita tadi bahas. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, dia bukan hanya perlu diampuni, dia juga perlu dipulihkan martabatnya, perlu dimanusiakan, perlu untuk dicintai, dan dia bisa mendapatkan semuanya ketika dia mengalami perjuangan pribadi.
Sama-sama nyanyikan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, ketika kami merenung dan melihat masa lalu kami. Oh, sungguh begitu berharga pengorbanan-Mu Tuhan. Kami yang telah hadir, ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah Kau sekali lagi mengkuduskan kami, hari demi hari, waktu demi waktu, ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kuduskan kami karena Kau adalah kudus. Kami tahu kami tidak akan kudus karena kami belajar hukum Taurat. Karena sama ketika Musa menghampiri semak yang ada apinya, dan malaikat Tuhan mengatakan, jangan kau injak, buka kasut, karena tempat di mana kau berdiri adalah kudus. Dan tempat itu tidak pernah belajar hukum Taurat untuk bisa menjadi kudus. Tapi ketika kau hadir di tempat itu, maka tempat itu menjadi kudus. Demikianlah ketika kau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh mengalami kasih karunia-Mu, yaitu berjalan bersama dengan Kau. Sama seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam berjalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan, sehingga Engkau membuat kami menjadi kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ketika kami meninggalkan tempat ini, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh mengalami kekudusan itu Tuhan.